Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang leadership skills di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Materi ini saya ambil dari laporan penelitian saya berjudul Leadership Pertanahan untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional Studi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum masuk bagaimana implementasinya di kantor pertanahan Kabupaten Klaten, mari kita lihat sebentar buku karya dari Dennis Haley dalam The Seven Crucial Skills of Leadership tahun 2017, di mana beliau menyatakan bahwa ada 7 keahlian penting dalam leadership, yaitu pertama, keahlian dalam hal berkomunikasi atau communication, kedua, keahlian dalam hal merancang tujuan atau goal setting, ketiga, keahlian dalam memotivasi masyarakat atau motivating people, keempat, keahlian dalam hal membangun tim kerja atau building teams, kelima, keahlian dalam hal memimpin perubahan atau leading change, dan keenam, keahlian dalam hal mengelola konflik atau conflict management, serta yang ketujuh, keahlian dalam hal melakukan pelatihan atau coaching. Ketika kantor pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2021 diobservasi dengan menggunakan leadership skill sebagai perspektif, maka diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Keahlian berkomunikasi atau communication diperlihatkan dengan cara sounding yang dilakukan dengan cara menyampaikan program strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian lobbying yang dilakukan dengan cara melakukan audiensi dengan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Selanjutnya meeting yang dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi antara kantor pertanahan Kabupaten Klaten dengan organisasi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Selanjutnya membangun komunikasi dengan masyarakat luas melalui media massa, kemudian mengkomunikasikan rancangan kebijakan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten dan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Klaten, serta berupaya menghadiri acara penyuluhan pertanahan dan akhirnya membangun komunikasi dengan masyarakat melalui forum penyuluhan yang materinya telah disiapkan melalui rapat intern kantor pertanahan. Yang kedua, keahlian merancang tujuan atau goal setting diperlihatkan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memberi perhatian pada pendapat Kepala Seksi dan Kepala Subbagian serta hasil identifikasi masalah dan agenda kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya memanfaatkan rapat internal antara Kepala Seksi dan Kepala Subbagian dengan Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan bagi rancangan tujuan yang memerlukan masukan dari koordinator dan staf kantor pertanahan, ditindaklanjuti dengan membentuk tim kerja yang mendapat tugas khusus menampung dan mengelola masukan. Kemudian pada kondisi tertentu, laporan petugas lapangan dimanfaatkan juga sebagai bahan diskusi dalam rapat intern yang sedang merancang tujuan. Ketiga, keahlian memotivasi masyarakat atau motivating people diperlihatkan dengan cara pada kesempatan tertentu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten secara langsung memotivasi masyarakat agar masyarakat bersedia mendukung program strategis nasional. Upaya memberi motivasi secara berkala juga dilakukan dan terus-menerus, baik secara formal melalui forum-forum dinas maupun secara informal melalui media dan interaksi di lingkungan kantor pertanahan. Biasanya Kepala Kantor terlebih dahulu memotivasi Kepala Seksi dan Kepala Subbagian serta staf kantor pertanahan. Mereka, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan staf kantor pertanahan selanjutnya memotivasi masyarakat agar masyarakat bersedia mendukung program strategis nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten juga memberi motivasi dengan cara menunjukkan manfaat program strategis nasional bagi masyarakat, misalnya manfaat PTSL, pengadaan tanah, dan reforma agraria bagi masyarakat. Keempat, keahlian membangun tim kerja atau building teams diperlihatkan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten membagi habis seluruh program strategis nasional yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan kepada para kepala seksi dan kepala subbagian. Selanjutnya, atas sepengetahuan kepala kantor, para kepala seksi dan kepala subbagian membentuk tim yang akan menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Tim yang dibentuk oleh para kepala seksi dan kepala subbagian terdiri dari koordinator dan staf kantor pertanahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada prakteknya, kepala kantor juga membangun tim kerja dengan terlebih dahulu mengamati track record pelaksanaan tugas individu yang akan ditugaskan pada tim tersebut.
Kepala kantor memberi rekomendasi individu-individu yang berkompeten untuk menjadi anggota tim yang kemudian ditindaklanjuti oleh para kepala seksi dan kepala subbagian. Hal tersebut dilakukan oleh kepala kantor dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian tiap-tiap individu termasuk latar belakang jabatan, pengalaman, kemampuan berkomunikasi, dan hal pendukung lainnya. Saat pembentukan tim kerja, juga dipersiapkan tata kerja sebagai bekal bagi tim tersebut melaksanakan tugasnya yang dirumuskan para kepala seksi dan kepala subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keahlian memimpin perubahan atau leading change diperlihatkan dengan cara Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten memimpin perubahan mindset dan cultural set seluruh seksi, seluruh kepala seksi dan kepala subbagian, serta staf kantor pertanahan, terutama dalam merespon kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menyerukan pelaksanaan Trisula. Trisula adalah kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang berisi seruan agar seluruh kantor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten kota setempat dan pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk mendukung keberhasilan program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Selanjutnya, mindset dan cultural set seluruh kepala seksi dan staf kantor pertanahan Kabupaten Klaten disadari harus berubah agar dapat segera bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah desa kelurahan di wilayah Kabupaten Klaten. Keenam, keahlian mengelola konflik atau konflik manajemen diperlihatkan dengan cara yang unik karena di kantor pertahanan Kabupaten Klaten tidak terjadi konflik. Yang ada hanyalah fluktuasi semangat dalam pelaksanaan tugas karena ada bagian pekerjaan yang dirasakan berat oleh staf kantor pertanahan. Untuk mengatasi fluktuasi semangat dalam pelaksanaan tugas, Kepala Kantor menganggapnya sebagai dinamika kerja, sehingga solusinya adalah dengan memberi dorongan dan motivasi, serta solusi untuk mengembalikan dan memulihkan semangat kerja staf kantor pertanahan. Untuk mencegah terjadinya konflik, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan penuh rasa kebersamaan. Ketujuh, keahlian melakukan pelatihan atau coaching diperlihatkan juga dengan cara yang unik karena tidak ada pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten karena pelatihan telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Oleh karena itu, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten hanya memberi arahan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan teknis yang berlaku dan yang terbaru. Arahan disampaikan oleh Kepala Kantor saat rapat teknis dan rapat koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian serta staf kantor pertanahan. Bila masih ada yang merasa belum paham atau belum jelas, maka yang bersangkutan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan keterangan. Ketika salah seorang Kepala Seksi, Kepala Subbagian atau staf kantor pertanahan mengajukan pertanyaan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjelaskan materi yang ditanyakan dengan lebih detail dari sebelumnya. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten juga bersungguh-sungguh mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan ini nampak saat Kepala Kantor mengizinkan Kepala Seksi, Kepala Subbagian, atau staf kantor pertanahan mengikuti pelatihan di Jakarta. Kepala Kantor mendukung pelatihan karena mampu mengupdate pengetahuan dan keterampilan staf kantor pertanahan. Maka Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten bersedia menugaskan stafnya untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, 7 leadership skill yang diperlihatkan di Kantor Pertahanan Kabupaten Klaten. Semoga bermanfaat buat kita sebagai bahan perenungan dan bila itu baik bisa dicontoh di kantor-kantor pertahanan yang lain. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.